Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudhilla lahu wa may yudhlilhu fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya wa rasula ba'da. Yang terhormat kepada Bapak dosen pengampu kita yaitu Bapak Fatahillah, Sarjana Hukum Magister Pendidikan, serta teman-teman yang berbahagia. Baik, di sini kami akan mempresentasikan hasil laporan dari kelompok kami yang berjudul Maraknya Judi Online di Kalangan Aigen. Izin memperkenalkan diri, nama saya Istiqomah. Saya tidak sendiri, saya bersama rekan-rekan saya yaitu Asih Alifatun Hanifah, Wiwi Dwi Utami, Istifara Miftahul Hasanah, Della Frestiana, Nur Ivana Zahira, Nadira Hani Afifah, dan Adong Wahyu Setiawan Purba. Latar belakang Pancasila adalah dasar negara dan panduan moral bangsa Indonesia yang hanya bisa dipahami dan diterapkan terutama oleh generasi muda atau IGEN. Namun maraknya judi online di kalangan IGEN menjadi masalah setara dengan dampak negatif pada finansial, ekonomi, dan kesehatan mental. Idealnya IGEN diharapkan mengimplementasikan nilai Pancasila untuk menggunakan teknologi secara bijaksana dan kemajuan diri dalam pihak masyarakat. Pancasila berfungsi sebagai landasan moral dan pengembangan iptek yang berorientasi pada kebaikan bersama. Namun, realita menunjukkan adanya kesenjangan di mana perilaku judi online bertentangan dengan nilai-nilai Pancasila. Edukasi dan penguatan pemahaman moral menjadi penting agar IGEN dapat bertanggung jawab dalam memanfaatkan teknologi dan menghindari aktivitas yang tidak memungkinkan. Masalah yang pertama, apa penyebab maraknya judi online di kalangan IGEN? Kedua, bagaimana cara pendidikan dapat membimbing IGEN untuk memanfaatkan teknologi secara bijak dan sesuai dengan nilai Pancasila? Yang ketiga, apa yang perlu dilakukan untuk meningkatkan kesadaran IGEN tentang bahaya judi online? Tujuannya yang pertama, mengetahui penyebab maraknya judi online di kalangan IGEN. Kedua, mengetahui cara pendidikan dapat membimbing IGEN untuk memanfaatkan teknologi secara bijak dan sesuai dengan nilai Pancasila. Yang ketiga, meningkatkan kesadaran IGEN tentang bahaya judi online. Sumber berita dan tinjauan teori. 1. Studi terkait Pramono D. 2024 Oktober. Peran penting pendidikan kewarganegaraan dalam ranah etika digital di era kemajuan globalisasi teknologi dan informasi media sosial di Indonesia. In Proceeding Seminar Nasional PPKN FKIP UNS Vol 701 PP 124 sampai 131. 2. Kerangka teoritis. Teori yang mendasari proyek ini adalah teori netralisasi. Teori netralisasi yang digagaskan oleh David Marsa dan Gresham Case yang selanjutnya akan disebut Marsa dan Case. Teori ini digunakan untuk perilaku menyimpang, khususnya dalam hal ini adalah perilaku judi online di kalangan IGEN. Teori ini menguraikan bagaimana individu dapat menetralkan atau membenarkan perilaku mereka yang dianggap menyimpang, sehingga judi online menjadi lebih diterima di kalangan mereka. Banyak dari mereka berargumen bahwa judi online tidak merugikan orang lain karena dilakukan secara pribadi. Mereka menganggap bahwa menggunakan uang sendiri untuk berjudi adalah bentuk hiburan yang tidak memiliki dampak negatif yang nyata pada orang lain. IGEN cenderung percaya bahwa tidak ada korban dalam judi online karena mereka bermain melawan sistem atau perusahaan besar, bukan individu. Jika mengalami kerugian, mereka melihat sebagai kehilangan pribadi tanpa dampak pada orang lain. Sumber media berita. Kementerian Komunikasi dan Digital Komkomdigi telah menindak lebih dari 352.000 konten terkait judi online di berbagai platform, termasuk Instagram yang terbukti mempromosikan aktivitas tersebut. Namun kami hanya mencantumkan beberapa sumber seperti yang kami sebutkan di bawah ini. Yang pertama, pemain judi online di kalangan anak meningkat, ada di usia di bawah 11 tahun. https://nasionalkompas.com
/2024/2026/13385851, pemain judi online kalangan anak meningkat, ada usia di bawah 11 tahun. Data dari Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK) menunjukkan bahwa transaksi judi online terus meningkat sejak 2017 hingga 2023, dengan lonjakan hingga 300% selama pandemi COVID-19. Yang kedua, IGN vs Judi Online. Misi Satgas, lindungi generasi digital dari jebakan candu. https://kumparan.com/Bagas Prasetyo 235 Gen Z vs Judi Online, Misi Satgas Lindungi Generasi Digital dari Jebakan Candu. 22. Pemerintah telah mengambil langkah proaktif dengan membentuk satuan tugas Satgas baru untuk memberantas fenomena ini. Namun, peran serta aktif dari IGN sendiri tidak kalah pentingnya. Keterlibatan IGN dalam Satgas ini juga dapat membawa perspektif baru dalam menangani masalah judi online. Metode pengkajian. Pancasila adalah dasar negara dan panduan moral bangsa Indonesia yang harus dipahami dan diterapkan, terutama oleh generasi muda atau IGN. Namun, maraknya judi online di kalangan IGN menjadi masalah serius dengan dampak negatif pada finansial, akademis, dan kesehatan mental. Idealnya, IGN diharapkan menginternalisasi nilai-nilai Pancasila untuk menggunakan teknologi secara bijaksana demi kemajuan diri dan masyarakat. Pancasila berfungsi sebagai landasan moral dalam pengembangan iptek yang berorientasi pada kebaikan bersama. Namun, realita menunjukkan adanya kesenjangan di mana perilaku judi online bertentangan dengan nilai-nilai Pancasila. Edukasi dan penguatan pemahaman moral menjadi penting agar IGN dapat bertanggung jawab dalam memanfaatkan teknologi dan menghindari aktivitas yang merugikan. Jadwal kegiatan yang pertama, diskusi pencarian isu pada tanggal 25 Oktober 2024, lokasi Walah Janpring Sewu, keterangan pencarian isu. Yang kedua, pengajuan isu masalah pada tanggal 25 Oktober 2024, lokasi Umpri, keterangan bimbingan judul. Yang ketiga, pengusulan masalah pada tanggal 4 November 2024, Gedung Bahasa Ruang 3, Umpri, keterangan pengusulan masalah mengenai berita hoaks. Yang keempat, yakni diskusi isu yang salah pada tanggal 4 November 2024 berlokasi di Gedung Bahasa Ruang 3 Umpri, keterangan revisi pembenahan masalah. Yang kelima, pengajuan proposal kegiatan pada tanggal 11 November 2024 Gedung Bahasa Ruang 3 Umpri, keterangan penampilan video proposal kegiatan. Yang keenam, diskusi proposal kegiatan pada tanggal 12 November 2024 Gedung Bahasa Ruang 3 Umpri, keterangan penampilan video proposal kegiatan. Yang ketujuh, pengumpulan informasi dan penyusunan portofolio pada tanggal 18 November 2024 di Gedung Bahasa Ruang 3 Umpri, keterangan pengumpulan video liputan kegiatan. Yang kedelapan, pembuatan portofolio pada tanggal 29 November 2024 berlokasi di Kos Omawi, keterangan membuat portofolio Project Citizen. Yang ke-9, yakni pelaporan hasil kegiatan dari showcase permasalahan yang dikaji pada tanggal 25 November 2024, Gedung Bahasa Ruang 3 Umpri, pengumpulan dan penampilan PPT, video presentasi portofolio dan naskah laporan. Yang ke-10, yakni pelaporan hasil kegiatan dan showcase permasalahan yang dikaji pada tanggal 2 Desember 2024 berlokasi di Gedung Bahasa Ruang 3 Umpri, keterangan pengumpulan dan penampilan PPT, video, presentasi, portofolio, dan naskah laporan. Yang ke-11, yakni pelaporan hasil kegiatan dan showcase pembelajaran yang dikaji pada tanggal 9 Desember 2024 berlokasi di Gedung Bahasa Ruang 3 Umpri, keterangan pengumpulan dan penampilan PPT, video, presentasi, portofolio, naskah dan laporan. Yang ke-12, yakni diseminasi hasil pada tanggal 14 November 2024 di Gedung Bahasa Ruang 3 Umpri, yakni pengumpulan naskah dan esai. Dana anggaran belanja kegiatan. Yang pertama, fotokopi KTM dan KRS volume 16 satuan lembar harga satuan Rp500, jumlah Rp8.000. Yang kedua, kue volume 2
satuan box, harga satuan Rp30.000, jumlah biaya Rp60.000. Yang ketiga, bensin volume 5, satuan liter, harga satuan Rp13.000, jumlah Rp65.000. Yang keempat, karton volume 6, satuan lembar, harga satuan Rp3.000, jumlah biaya Rp18.000. Yang kelima, spidol warna, satuan volume 1, satuan buah, harga satuan Rp16.500, jumlah biaya Rp16.500. Yang keenam, lakban bening, volume 1, satuan roll, harga satuan Rp7.000, jumlah biaya Rp7.000. Yang ketujuh, double tap, volume 1, satuan roll, harga satuan Rp2.000, jumlah biaya Rp2.000. Yang kedelapan, gunting, volume 1, satuan buah, harga Rp8.000, jumlah biaya Rp8.000. Yang ke-9, cutter, volume 1, satuan buah, harga satuan Rp2.000, jumlah biaya Rp2.000. Yang ke-10, mencetak foto atau print, volume 8, satuan lembar, harga satuan Rp1.000, jumlah biaya Rp8.000. Baik, yang selanjutnya adalah laporan kegiatan dan hasil pelaksanaan. Dalam wawancara yang kami lakukan, salah seorang pelaku judi online menceritakan bagaimana ia pertama kali terjerat dalam aktivitas tersebut. Awalnya ia hanya iseng mencoba bermain untuk mengisi waktu luang, namun tanpa disadari ia mulai merasa ketagihan karena adanya janji berhadiah yang besar dan menggiurkan. Meskipun awalnya menang, lama-kelamaan ia justru sering kalah dan terjerumus lebih dalam. Masalah semakin kompleks ketika ia mulai menggunakan uang pinjaman untuk melanjutkan permainan. Berharap bisa menutupi kerugian yang terus bertambah, ia merasa terperangkap dalam lingkaran setan judi online, di mana setiap kemenangan hanya bersifat sementara dan kerugian semakin memburuk. Aigen yang tumbuh di era digital terpapar pada perkembangan pesat teknologi dan internet, termasuk perjudian online dan aplikasi gamifikasi. Tren gamifikasi yang menggabungkan elemen permainan video dalam platform perjudian sering dianggap tidak berbahaya dan menarik, namun dapat menyebabkan kecanduan. Iklan, pengaruh teman sebaya, dan media sosial memperburuk masalah ini. Kecanduan perjudian online dapat berdampak pada hubungan sosial, prestasi akademik, pekerjaan, dan keuangan. Program pencegahan yang fokus pada kesadaran dan keterlibatan judi online masyarakat kini semakin penting mudah untuk diakses mencegah oleh dampak jangka anak-anak dan panjang. remaja, terutama dengan berkembangnya teknologi dan akses internet. Remaja, khususnya yang masih di bangku SMA, rentan terjerat dalam perjudian online melalui perangkat mobile. Daya tarik judi online diperburuk oleh gamifikasi, iklan menggoda, dan pengaruh media sosial yang membuatnya seperti permainan tanpa resiko. Namun, kecanduan judi online dapat menyebabkan masalah besar seperti penurunan prestasi akademik, gangguan emosional. Untuk mencegah hal ini, penting adanya pemantauan orang tua dan kebijakan pembatasan akses judi online. Dukungan dari keluarga, teman, profesional juga krusial untuk mengatasi kecanduan ini. Baik, itulah tadi presentasi dari kelompok kami. Kurang dan lebihnya kami mohon maaf. Kepada Allah kami mohon ampun. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.